Lanjut kita lur ke film kedua, yaitu Maze Runner The Scourge Trials tahun 2015. Buat yang belum lihat film pertamanya, nah mending kalian lihat dulu deh biar mudeng ya kan lur. Kali ini Thomas and the Gang yang berhasil lolos dari labirin diselamatkan oleh sekelompok prajurit ke sebuah fasilitas yang katanya mereka melawan organisasi Wicked. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Langsung kita ke requestan pertanyaan ngawur dari dulu. Kalau kopi bubuk dianyunyin, itu baju nyamuk. Monjo secacacen. You can call me Mr. Jansen, safe from the horrors of the fact that you kids can survive humanity's continued yang sedang mengantri di area karantina untuk melewati perbatasan di suatu tempat yang dijaga oleh banyak prajurit bersenjata dari organisasi WCKD atau Wicked yang bertanggung jawab atas eksperimen labirin di film pertama. Thomas yang saat itu masih kecil terpaksa diserahkan oleh ibunya ke prajurit Wicked. Setelah itu Thomas pun menaiki kereta bersama anak-anak kecil seumurannya yang tahan dengan virus flare. Dan terlihat Eva sang direktur operasi WCKD. Lalu film pun berlanjut di mana Thomas tersadar di dalam lift the box, persis seperti awal pembuka film pertama. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Thomas pun terbangun di dalam helikopter yang mana saat itu dia dan teman-temannya baru terbebas dari labirin. Mereka adalah Thomas, Teresa, Minho, Newt, Frypan, Winston, dan beberapa gliders yang telah selamat dari ujian labirin. Begitu helikopter landing di sebuah gedung fasilitas, para prajurit di sana langsung mengamankan Thomas and the Gang dari serbuan kawanan zombie yang berusaha menyerang mereka. Dan inilah pelari labirin ujian pembakaran. Jangankan Maze Runner, kita sekarang juga kayak lagi dipanggang rasanya. Di sana mereka bertemu dengan Pak Jansen, pengelola fasilitas tersebut, yang sebagai benteng dari bahaya dunia luar, termasuk dari kejaran Wicked. Karena usut punya usut, Jansen beserta kelompoknya ini bermusuhan dengan Wicked, dan mereka jugalah yang membunuh para ilmuwan Wicked untuk menyelamatkan Thomas DKK. Satu-satunya alasan Jansen membantu Thomas and the Gang adalah karena mereka selamat dari virus flare dan melewati ujian labirin, sehingga mereka adalah satu-satunya harapan umat manusia untuk membuat penangkal dari wabah flare. Jansen juga menjelaskan bahwa banyak kelompok di luar sana yang memburu Thomas dan teman-temannya. You can call me Mr. Jansen, safe from the horrors of the fact that you kids can survive humanity's continued survival. Setelah mereka diminta adus untuk menghilangkan mambu ketiak busuk, mereka semua pun disuntikan vitamin, cek darah, juga diberi program olahraga yang tepat untuk menguatkan tubuh. Karena sebelumnya mereka telah menjalani kehidupan yang sulit di Glade selama bertahun-tahun lur. Setelah menyelesaikan serangkaian tes di lab bersama teman-temannya, Thomas dibawa ngobrol empat mata dengan Jansen. Jansen pun bertanya tentang apa saja yang Thomas ingat terkait Wicked dan apakah dia memihak kepada organisasi tersebut. Thomas pun menjawab jika dulunya dia bekerja untuk Wicked, namun Thomas hanya memihak kepada teman-temannya karena dia tidak setuju dengan eksperimen yang telah dilakukan Wicked. Which side are you on? I'm on their side. Enjoy the rest of your stay. I've all been cleared to join the others. Ternyata selama ini Wicked memiliki banyak labirin-labirin selain The Glade, dan di fasilitas itu terdapat banyak remaja seumuran Thomas yang lulus ujian dari labirin-labirin lain dan diselamatkan oleh kelompoknya Jansen. Mereka semua baru beberapa hari tiba di sana, dan seorang ABG bernama Eris adalah yang terlama berada di fasilitas. Itu pun baru seminggu yang lalu. Tak lama kemudian Jansen datang dengan kedua bodyguardnya yang setiap hari dia akan membacakan nama-nama gliders terpilih untuk memulai kehidupan baru di tempat yang sangat aman dan jauh dari sana. Connor, Evelyn, Justin, Peter, your new lives are about to begin. Now, don't get discouraged. Your time will come. Setelah orang-orang yang dipilih pergi, Thomas sempat melihat Teresa yang berjalan entah kemana bersama perawat dan ilmuwan. Thomas yang akan menemuinya pun dihentikan oleh Mas Security karena Teresa hanya akan mengikuti serangkaian tes tambahan.
Lalu seselesainya makan di kantin, semua gliders dipersilahkan ke kamar mereka masing-masing, termasuk Thomas dan kawan-kawannya yang dapat satu kamar dengan kasur bertingkat. Dan security selalu mengunci pintu semua kamar. Melihat situasi di kantin, Teresa yang dibawa entah kemana dan pintu kamar mereka dikunci. Lagi-lagi Thomas pun merasa ada kejanggalan dan berniat untuk mencari tahu. Where are they taking her? Just have to run a few more tests. Don't worry, they'll be done with her soon. What do you think those guys want with you? No, if there's one thing I know, I can take care of herself. Malam itu Thomas yang tidak bisa tidur, tiba-tiba mendengar suara seseorang. Ternyata itu adalah Eris yang menyelinap masuk lewat saluran udara tepat di bawah kasur Thomas dan meminta Thomas untuk mengikutinya. Setelah merangkak cukup jauh dan sampailah ke sebuah lubang saluran, Eris meminta Thomas melihat keanehan yang terjadi. Terlihat beberapa orang dibawa ke sebuah lab dan Eris mengatakan bahwa ilmuwan itu selalu memasukkan orang-orang baru ke sana setiap malam di jam yang hampir-hampir sama dan tidak pernah ada yang keluar lagi. Namun Eris tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan di dalam sana karena saluran udara tidak sampai ke dalam lab. Eris memberitahukan hal ini ke Thomas karena dia melihat sikap Thomas saat di kantin tadi yang juga merasa janggal dengan tempat tersebut. Dan Eris yakin jika para gliders akan lebih mendengarkan kata-kata Thomas. They bring in new ones every now like clockwork. There's something weird going on here, and I know you think so too. Once they go through that door, they don't come back out. As far as we've ever gotten, the vents don't even go into that section. Keesokan harinya di kantin, seperti biasa Pak Jensen membacakan nama-nama remaja yang terpilih. Namun Thomas dan teman-temannya masih belum dipanggil. Thomas pun menceritakan apa yang Eris tunjukkan kepadanya semalam. Dan ya kalau nggak nekat bukan Thomas namanya ya kan lur. Ketika gliders yang terpilih jalan keluar kantin, Thomas pun sengaja ikut masuk ke rombongan. Namun jelas security langsung menahan Thomas karena namanya belum dipanggil. Thomas pun nekat mendobrak kedua security itu dan cekcok pun sempat terjadi. Sampai akhirnya Jensen datang dan menyuruh bawahannya untuk membawa Thomas dan teman-temannya kembali ke kamar. Get into their bunks. Ternyata Thomas sengaja mendorong security agar bisa mencolong ID card-nya untuk masuk ke ruangan yang semalam ditunjukkan Eris. Newt pun mengatakan jika tidak ada yang salah dengan Jensen karena dia sudah menyelamatkan mereka dari Wicked, juga memberikan tempat tinggal serta makanan yang mantap. Namun tetap saja Thomas masih merasa ada yang janggal, dan tak lama kemudian Eris pun datang ke kamar melalui saluran udara. Lalu Eris dan Thomas pun langsung OTW menuju ke ruangan misterius itu. You got it, didn't you? Who is this kid? Yeah, let's go. They gave us new clothes, they gave us food, they gave us a proper bed. Okay, these people are not who they are. No, Thomas, you don't know that. I gotta find out for sure. Just cover for me. We'll be back as soon as I can. Sesampainya di sana, betapa terkejoetnya Thomas dan Eris melihat kondisi lab tersebut dan remaja-remaja yang dipanggil setiap hari ternyata berada di sana dalam kondisi tergantung, tidak sadarkan diri dan dipasangi alat-alat yang memeras cairan otak mereka. Tak lama kemudian Jensen pun datang bersama ajudannya, yang untungnya Thomas dan Eris gercep bersembunyi. Melalui Zoom, Jensen pun menyerahkan laporan kepada siapa lur? Ya, Dr. Eva Page. Itu artinya Jensen bekerja untuk organisasi Wicked dan fasilitas tersebut juga adalah fasilitas Wicked. Eva mengatakan jika dia akan datang ke fasilitas besok pagi dan mereka sempat membahas tentang remaja-remaja di sana yang harus segera dibius dan dipanen. Entah apa maksud panen di sini lur. Selain itu Eva juga menyuruh Jensen untuk melakukan pengamanan dengan lebih ketat lagi. Karena ada suatu kelompok bernama Right Arm atau lengan kanan di pegunungan yang sangat menginginkan remaja-remaja di sana. Bahkan 2 instalasi Wicked telah diserang oleh mereka. Sebelum Zoom selesai, Eva mengatakan jika sedikit lagi dia akan menemukan obat flare-nya. Lalu Jensen pun akan segera melaksanakan tugasnya, yaitu membius remaja-remaja yang tersisa secepat mungkin. Dimulai dari kelompok yang baru datang, tak lain tak bukan itu adalah Thomas dan kawan-kawan. Nah lo, A little sooner than expected. You can see early results have been... I cannot. Not now. When I am so close to a cure. Have you found the right op? They want these kids as badly as we do. I want all the remaining subjects prepped for Harvard by the time I arrive. I'd suggest we...
Begitu zoom selesai dan Jensen meninggalkan ruangan, jelas Thomas dan Eris yang panik segera kembali ke kamar. Pintu pun langsung diblokir karena Jensen dan bawahannya akan menangkap mereka. Newt dan yang lainnya pun terkejut setelah Thomas mengatakan jika Eva masih hidup dan fasilitas itu masih berada di bawah Wicked. It's wicked! It's still wicked. It's always been wicked. She's still alive. Ava! Ava! Ava. Come on, they're coming for us. Jensen yang telah sampai pun menyuruh bawahannya mendobrak pintu yang diblokir. Namun untungnya Thomas and the gang telah berhasil kabur dari sana. Setelah itu Eris pun berpisah sambil ditemani oleh Winston karena ada sesuatu yang harus dia lakukan terlebih dahulu untuk memudahkan mereka semua kabur dari fasilitas tersebut. You guys go ahead, there's something I gotta do. Trust me, it's important. Dilalahnya mereka papasan dengan seorang ilmuwan yang sebut saja Wati dan langsung dijadikan tawanan oleh Thomas. ID cardnya juga akan digunakan untuk membuka ruangan medis demi membebaskan Teresa dahulu. Mereka pun sempat bertemu dengan salah satu prajurit Jensen dan yang terjadi. No one leaves until everyone's accounted for. Tell me you've got eyes on them. Still looking. Sesampainya di ruang medis, Thomas pun langsung membangunkan Teresa dan akan membawanya kabur. Sementara Newt dan Frypan mengganjal pintu dengan meja untuk mencegah Jensen dan pasukannya masuk. Lalu Thomas pun memecahkan kaca ruangan dan berusaha kabur melalui pintu belakang ruang medis. Get out right now. Right now. Hey, behind me. Mereka pun sampai di pintu terakhir. Akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka dengan ID card milik Wati. Dan Jensen beserta prajuritnya sudah berada di belakang mereka. Thomas pun langsung menodongkan senjatanya. Dan Jensen memperingatkan bahwa mereka tidak akan bisa bertahan di dunia luar yang disebut Scorch. Karena cuaca panas begitu ekstrim, juga ada zombie-zombie yang dijuluki dengan nama Cranks. Lalu tiba-tiba, Come on. No. Open this door, Jason. Yeah, let me guess. Wicked is... You're not getting through that door, Thomas. If the elements don't kill you, the cranks will. Hey guys. ya, Eris memisahkan diri agar dia bisa membuka pintu tersebut dari luar. Dan mereka semua pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran Jensen. Dari sana Thomas and the gang terus berlari ke gerbang utama yang untungnya bisa dibuka secara manual. Lagi-lagi mereka bisa kabur dari tempat yang mengurung mereka, seperti di The Glade, karena aksi nekatnya Thomas. Mereka pun mengamankan diri ke reruntuhan bangunan. Dan di dalam sana Teresa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Thomas pun menjelaskan jika fasilitas itu sebenarnya masih bergerak di bawah Wicked. Dan dia melihat banyak remaja-remaja lain yang diperas cairan otaknya. Entah mereka masih hidup atau sudah mati. Thomas sempat bingung apa rencana mereka selanjutnya. Namun Eris pun teringat dengan pembicaraan Jensen bersama Eva bahwa ada kelompok bernama Right Arm yang menentang Wicked dan mereka tinggal di pegunungan. Sementara itu Winston menemukan jejak kaki di dekat sana dan setelah diikuti ternyata reruntuhan tersebut penuh barang-barang yang artinya pernah ada sekumpulan orang yang tinggal di dalam sana. Karena membutuhkan persiapan untuk perjalanan jauh ke gunung, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpencar dan menjarah barang-barang yang berguna untuk perjalanan. We'll split up, see what else we can find. Meet back here. Thomas dan Minho menemukan seonggok mayat, sementara Newt dan Frypan mengambil alat-alat survival serta air yang masih bisa diminum. Setelah itu Minho mengaktifkan generator yang dia temukan dan lampu-lampu di sana pun langsung menyala. Tapi tiba-tiba ternyata reruntuhan itu dipenuhi oleh kawanan Cranks yang sangat-sangat banyak. Mana gelap dan gak ada senjata pula, mampus ya kan. Gak pakai lama mereka semua pun langsung kabur. Namun sayangnya Winston sempat diserang dan terluka di perutnya.
Mereka menemukan tempat sembunyi yang aman dan beristirahat sampai pagi. Yang untungnya Cranks hanya muncul saat malam karena tidak tahan matahari. Perjalanan pun dilanjutkan dan mereka sampai di kota yang sudah hancur total. Lalu tak lama kemudian mereka semua segera bersembunyi karena Thomas mendengar suara helikopter Wicked yang sedang berpatroli mencari mereka. Never gonna stop looking for us. Mereka pun terus berjalan sampai menaiki bukit pasir dan terlihat tujuan mereka yaitu pegunungan yang masih sangat jauh untuk menemukan kelompok Right Arm musuh dari Wicked. Lalu tiba-tiba Winston pun terjatuh karena kondisinya yang semakin lemah. Those mountains, that's gotta be it. That's a long way off. Can you hear me? Winston pun akhirnya dibawa dengan tandu dan lanjut melewati gurun pasir yang tentunya panas naudzubillah. Sampai akhirnya badai pasir pun datang dan mereka terpaksa melipir sejenak sambil memperhatikan jarak yang harus mereka tempuh. Lalu Teresa menunjukkan ke Thomas tato di belakang lehernya dari penelitian yang dilakukan para ilmuwan di fasilitas Jensen. Saat itu Teresa seakan-akan melihat semua masa lalunya dari kecil hingga bekerja di Wicked sampai akhirnya dikirim ke labirin dan berhasil melewatinya. Setelah melihat semua itu, Teresa beranggapan jika seharusnya mereka kembali ke Wicked dan tidak kabur dari sana. First, it just felt like I was waking up from a dream. I think we should go back. Well, go back. After everything they've done to us. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata kondisi Winston semakin parah. Bahkan dia nekat akan menembak kepalanya sendiri, tapi digagalkan oleh Frypan. Winston pun muntah darah hitam dan menunjukkan luka di perutnya yang begitu mengerikan. Di sisa-sisa kesadarannya, Winston mengatakan jika dia tidak mau berubah menjadi Cranks, dan dia pun minta pistol tersebut diberikan, yang mana akhirnya dengan sangat terpaksa Newt pun memberikan pistol tersebut ke Winston, dan Winston ingin mereka semua segera pergi dari sana. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang artinya Winston telah bundir. Don't let me turn into one of those things. Thank you. It's okay. I'm sorry. Dengan terinfeksinya Winston oleh virus flare, itu artinya bisa jadi teori Eva salah di film pertama yang mengatakan bahwa generasi Thomas dan teman-temannya telah kebal dari penyakit flare. Dan mereka semua pun menyimpulkan bahwa mereka juga bisa terkena virus flare. Thought we were supposed to be immune. If Winston can get infected, we should. Perjalanan mereka masih sangat jauh dan situasi semakin memprihatinkan karena persediaan air telah habis. Akan tetapi di malam selanjutnya, Thomas sempat melihat cahaya dari suatu bangunan di kejauhan. Namun di saat yang sama badai petir datang. Mereka pun harus cepat berlari menuju gedung tersebut dan hanya bisa berharap tidak kesambar geledek, ya kan lur? Lalu yang terjadi. Minho kesambar geledek, mereka pun segera membopongnya dan masuk ke dalam gedung. Yang untungnya Minho hanya pingsan dan dia akhirnya sadar, tapi di dalam sana. You got struck by lightning. I see you met our guard dog. Ternyata Cranks tersebut dimanfaatkan sebagai keamanan. Thomas dan kawan-kawan pun bertemu seorang wanita bernama Brenda yang mengatakan bahwa jarang sekali manusia bisa melewati Scorch. Brenda pun membawa mereka menemui sang pemimpin di sana bernama Jorge. Tulisannya Jorge tapi bacanya Jorge lur, oke? Dan Jorge langsung memberi 3 pertanyaan yang harus dijawab, yaitu dari mana asal mereka, kemana tujuan mereka pergi, dan apa keuntungan yang bisa mereka berikan ke Jorge. Ketika Thomas menjawab ingin mencari Right Arm, semua orang di sana pun tertawa. Lalu Jorge mengatakan jika mereka semua telah menjadi hantu alias sudah musnah. Selanjutnya Thomas menolak menjawab dari mana asalnya, dan bawahan-bawahan Jorge pun langsung menahan Thomas. Lalu Brenda mengscan leher belakang Thomas, dan ternyata dia juga memiliki tato yang sama seperti Teresa.
Begitu melihat mesin scan yang menunjukkan jika kelompok Thomas berasal dari Wicked, Jorge pun langsung mengikat Thomas dan teman-temannya karena mereka sangat berharga. You came from Wicked. You're very valuable. Enjoying the view? The hell do you want? Diam-diam Jorge mengatakan jika dia sebenarnya menyelamatkan Thomas and the gang karena bawahan-bawahan Jorge sangat ingin menjual mereka semua ke Wicked. Namun berbeda dengan Jorge yang ingin menggali informasi tentang Right Arm ke Thomas, Jorge pun mengancam akan menjatuhkan mereka semua jika tidak memberitahu informasi tentang Right Arm. We don't know much. Thomas pun akhirnya memberitai jika Right Arm bersembunyi di pegunungan, melakukan penyerangan ke Wicked, juga menyelamatkan banyak orang. Setelah mendapatkan jawaban itu, Jorge pun langsung siap-siap pergi secara diam-diam bersama Brenda, juga membawa Thomas and the gang ke Right Arm dan meninggalkan kelompok yang selama ini Jorge bangun. Karena menurutnya bawahannya sudah berubah menjadi manusia serakah yang tak bermoral, dan Jorge berharap bisa memiliki masa depan yang lebih baik jika bergabung dengan Right Arm. Di lain sisi ternyata salah satu bawahan Jorge sudah melaporkan kedatangan Thomas ke Jensen dan Wicked pun sudah mengepung tempat tersebut. Sedangkan Thomas dan teman-temannya akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan mereka dengan cara mendorong Teresa sampai ke tuas. Jansen, I got him for you. I'm bringing him down. Come on, let's go! Setelah mengambil persediaan senjata, Jorge pun menyalakan lagu yang terdengar ke seisi bangunan. Lalu Jorge membawa semuanya ke sebuah jendela yang ternyata sudah dipasangi flying fox untuk kabur ke gedung seberang. Kids want to get to the right arm? I'll leave, but you're gonna owe me. Oh, you gotta be kidding me. Sir, you hear this? What is that? Follow me! Tersisa Thomas dan Brenda yang belum nyebrang. Akan tetapi Brenda masih sempat-sempatnya mengambil suatu barang. Lalu tak lama kemudian prajurit Wicked pun sampai di lantai atas, yang akhirnya Brenda dan Thomas mengambil jalur kabur lainnya. Sampai akhirnya lagu pun berakhir, yang ternyata lagu tersebut adalah sebuah pemicu dan meledakkan bom yang sudah disiapkan Jorge jauh-jauh hari di banyak titik. Untungnya Brenda juga Thomas selamat dari ledakan tadi dan mereka mencari jalan untuk bergabung dengan Jorge dan yang lainnya. Thomas pun bertanya kenapa mereka semua ditolong dan Brenda menjawab bahwa menurut Jorge, kehadiran Thomas dan kawan-kawan bak tiket menuju ke tempat berlindung di Right Arm yang jauh dari Scores, tidak ada infeksi flare dan tidak ada zombie cranks di sana. Nantinya Jorge akan memandu mereka semua untuk bertemu dengan seorang pria bernama Marcus yang kemungkinan besar dia tahu di manakah Right Arm berada. Thomas dan Brenda terpaksa melewati satu-satunya jalan keluar, yaitu gorong-gorong yang penuh dengan zombie cranks. Baru aja masuk lur, mereka sudah harus berhadapan dengan cranks. Di sini terlihat sosok cranks yang berbeda karena mereka sudah hidup lebih lama, infeksi flare-nya sudah lebih parah dan lebih tahan matahari dari cranks yang masih amatiran lah istilahnya. Naas saat berusaha kabur, Brenda pun terjatuh ke kaca yang jika salah gerak dikit aja kaca pecah terjun bebas koit, ya kan? Thomas pun berusaha untuk menyelamatkannya, tapi dia tidak bisa menggapai tangan Brenda. Ditambah lagi tiba-tiba ada cranks datang dong. Alhamdulillahnya mereka berdua berhasil selamat dari serangan zombie. Namun ternyata Brenda terkena gigitan cranks, yang pastinya cepat atau lambat dia juga akan berubah menjadi cranks. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah pengungsian, yang mana Marcus adalah pemilik sebuah klub di sana.
Begitu bertemu dengan Markus, Thomas pun langsung menanyakan di manakah teman-temannya yang lain. Lalu Markus mengatakan jika mereka ada di dalam sedang berpesta. Lalu memaksa Thomas dan Brenda menenggak sebuah minuman agar bisa mengikuti pesta di dalam untuk bertemu teman-temannya yang lain. I think they might be inside. Drink this. The price of it. Manut aja ya kan mereka lur, dan akhirnya diperbolehkan masuk. Namun ternyata isinya penuh dengan orang-orang teler juga mbak-mbak erotis. Suka kan kalian kayak begini kan? Akan tetapi, perlahan-lahan kesadaran mereka mulai kacau akibat efek minuman tersebut. Bahkan Thomas sampai menganggap Brenda adalah Teresa dan langsung menciumnya. Juga melihat teman-temannya yang telah berubah menjadi Cranks. Sampai akhirnya dia pun pingsan. Saat itu Thomas pun kembali bermimpi ketika dia masih bekerja di Wicked sebelum dikirim ke labirin. Thomas bertemu Teresa dan mengatakan jika dia akan melakukan sesuatu karena tidak tega melihat mereka mati. Yang maksudnya mereka di sini adalah remaja-remaja di The Glade yang diteliti oleh Thomas dari labnya. Tak lama kemudian Thomas dibawa security, lalu dia pun terbangun dari mimpinya. Di ruangan tersebut terdapat semua teman-teman Thomas, juga Brenda dan Jorge yang sedang menghantam Markus berkali-kali agar mau memberitahu di manakah lokasi Right Arm sebenarnya. Alih-alih mengatakan tempat persembunyian Right Arm, Markus malah menjelaskan jika selama ini dia sering memancing anak-anak muda ke klubnya dan membuat mereka pingsan seperti yang dialami Thomas. Baru setelah itu Markus menjual mereka ke Wicked. Mendengar itu Jorge pun semakin geram lalu mendodongkan pistolnya dan akhirnya Markus pun memberitahu di manakah letak Right Arm sekarang. Namun entah apakah mereka masih ada di sana karena Right Arm sering berpindah-pindah lokasi demi keamanan. So I lure the kids in, get drunk, the other kid comes in. I don't enjoy her, okay? Where's the right arm, Marcus? Talk! They have an outpost, but it's a long way away. Akhirnya mereka semua pun OTW dengan mencolong mobil kesayangan Markus ke markas Right Arm. Sampai akhirnya jalur mereka terblokir mobil-mobil terbengkalai dan harus lanjut berjalan kaki. Tapi tiba-tiba Jorge beranggapan ini adalah ulah Markus yang malah memberikan lokasi pos penyergapan suatu kelompok. Agar mereka bisa kabur, Jorge pun berniat membuat pengalihan dengan melempar bom. Namun tiba-tiba datanglah dua wanita anggota Right Arm bernama Harriet dan Sonya yang menodongkan senjatanya dan akan menahan mereka. Akan tetapi Harriet pun terkejut melihat salah satu dari mereka yang dia kenal, yaitu Eris. Karena ternyata Harriet, Sonya juga Eris berasal dari labirin yang sama lur. Dan usut punya usut, Right Arm lah yang membantu Harriet juga Sonya keluar dari labirin. Setelah itu Harriet pun membawa Thomas and the gang langsung ke markas Right Arm. Eris? Oh my God, Harriet? What the hell are you doing? Oh my God, you're alive. The right arm. Do you know where they are? Hop in. Setelah melewati perjalanan cukup jauh, akhirnya Thomas sampai di Right Arm dan bertemu dengan sang pemimpin yaitu Vince. Dia mengatakan banyak orang-orang Right Arm yang telah gugur melawan Wicked dan sekarang hanya tersisa sedikit. Di lain sisi kelompok itu sangatlah tertutup dan sering berpindah-pindah tempat. Lalu tiba-tiba Brenda terjatuh karena infeksinya mulai menyebar akibat gigitan Cranks. Dan mereka semua pun panik, khususnya Jorge. Ketika melihat luka di kaki Brenda, Vince pun akan langsung membunuhnya karena dia tidak mau penyakit tersebut menyebar di kelompoknya. Crank! You gotta crank! No! I can put her out of her misery. Seorang mantan dokter dari Wicked bernama Mary menghentikan Vince dan begitu melihat Thomas, Mary mengatakan jika Thomas bisa menjadi obat untuk menyembuhkan Brenda. Ternyata dulu saat masih bekerja di Wicked,
Thomas kenal baik dengan Mary karena Mary juga menentang apa yang dilakukan Wicked. Lalu Thomas memberikan koordinat lokasi fasilitas-fasilitas penting milik Wicked. Dan itulah alasan kenapa Thomas akhirnya dibuat amnesia lalu dikirim ke dalam Glade Lur. Setelah itu Brenda pun dibawa ke tenda dan Thomas akan diambil darahnya untuk dicampur dengan obat. Lalu Mary pun menjelaskan jika Wicked awalnya adalah organisasi dengan niatan baik, yaitu menyembuhkan orang-orang di seluruh dunia dari penyakit flare menggunakan obat yang diciptakan dari enzim otak anak-anak generasi muda yang kebal. Sampai suatu ketika Wicked menemukan jawaban bahwa obat penghambat virus tersebut tidak bisa dihasilkan melainkan hanya dipanen dari enzim otak anak-anak muda yang kebal. Itulah alasan kenapa Wicked selalu memburu remaja-remaja dan dijadikan bahan eksperimen yang bahkan bisa membunuh mereka. Karena ya itu tadi Lur, obat penghambat virus cuma bisa dipanen, tidak bisa dihasilkan lagi. Dengan kata lain untuk menyelamatkan generasi tua, maka Wicked harus mengorbankan banyak generasi muda secara terus-menerus. Dan itulah kenapa Dr. Mary keluar dari Wicked. Karena cara pandang Wicked yang sudah berubah dalam mencari solusi. Gitu Lur, mudeng ya. Setelah Brenda disuntik, kondisinya pun perlahan-lahan membaik. Namun Mary berpesan bahwa obat tersebut hanya bisa sedikit menahan virusnya, mungkin beberapa bulan saja, karena ketahanan obatnya berbeda-beda di setiap orang. Mary juga mengatakan jika Brenda tidak bisa selamanya berada di right arm, karena obat tidak bisa menyembuhkan virus secara permanen. You know, at first, best intentions, save the world. If they had their way, they'd sacrifice an entire generation. The enzyme can't be manufactured, only harvested from the immune. How long would that give her? It's different for everyone. A few months, maybe. You know she can't come with us, right? Setelah itu Thomas mengambil kotak silver yang sempat dibawa Brenda sebelum mereka kabur dari kejaran prajurit Wicked, yang ternyata berisi sebuah foto. Brenda yang sudah siuman pun mengatakan bahwa itu adalah foto saudaranya bernama George. Dulu saat mereka kecil, Wicked membawa pergi George yang dianggap kebal, sementara Brenda yang dianggap tidak kebal ditelantarkan begitu saja. Lalu Thomas pun menunjukkan patung kayu milik Chuck yang sudah meninggal karena melindungi Thomas dan menitipkan patung tersebut untuk orang tuanya. Maksud Thomas di sini agar Brenda mengerti bahwa apapun yang terjadi di masa lalu seharusnya bisa menjadi dorongan bagi mereka untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kalian inget Lur, di film pertama Thomas sempat nemu makamnya George di dalam hutan ya kan? Ya itu, kakaknya Brenda itu Lur. Tapi Thomas tidak memberitahu fakta tersebut ke Brenda demi kebaikannya. Where is he now? I don't know. They didn't even let me say goodbye. That was Chuck. How did he die? Saving my life. What was his name? George. Jorge pun sangat berterima kasih dan merasa hutang budi kepada Thomas karena telah menolong Brenda. Melihat situasi yang begitu damai di sana, Thomas dan kawan-kawan merasa seharusnya Winston, Chuck, dan Gliders lainnya yang telah meninggal bisa ikut bergabung di sana. Lalu Thomas pun menemui Teresa yang ngelamun sendirian di atas tebing, dan Teresa mengatakan jika dia teringat dengan ibunya yang tewas mengenaskan karena virus flare. Setelah melihat kondisi Brenda yang membaik, Teresa pun merasa jika seluruh dunia juga harus ditolong dengan enzim otak dari anak-anak generasi muda. Lalu tiba-tiba terlihat banyak helikopter yang mendekat dari kejauhan, dan Teresa hanya bisa meminta maaf karena dia terpaksa menghubungi Wicked agar organisasi itu bisa menangkap Thomas dan teman-temannya, juga menghancurkan Right Arm. Karena menurut Teresa, hanya Wicked lah yang bisa melanjutkan penelitian obat virus flare dan menyembuhkan banyak orang di seluruh dunia. Thomas pun segera memperingatkan orang-orang Right Arm, namun itu sudah terlambat. There are millions. Can't turn our backs on them. What have you done? What have you done?
Helikopter dan pasukan Wicked pun menyerang secara membabi buta. Dan untungnya Brenda yang sudah baikan telah diselamatkan oleh Jorge. Di lain sisi, Newt, Minho, dan juga Frypan pergi membantu Vince menyerang pasukan Wicked. Situasi pun begitu kacau sampai akhirnya pasukan Wicked menguasai tempat itu. Dan salah satu prajurit melempar bom listrik ke mobil Vince yang langsung melumpuhkan mereka semua. We have to go now. You can't help me. Melihat teman-temannya dibawa ke helikopter, Thomas menyuruh Brenda dan Jorge untuk segera pergi karena dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Dan lagi pula Jensen mencari anak-anak yang berhasil lolos dari labirin seperti Thomas. Thomas pun akhirnya ikut berkumpul ke barisan anak-anak generasi baru, serta Vince dan Mary juga anggota Right Arm lainnya. Lalu tak lama kemudian datanglah satu helikopter lagi yang ternyata itu adalah Dr. Eva Page. Thomas. Get him in line. Hello, Thomas. Setelah itu prajurit Wicked langsung menyeret anak-anak generasi baru kembali ke fasilitas. Eva pun bersumpah jika dia hanya ingin menemukan obat paling efektif, paling mujarab untuk menyelamatkan seluruh manusia, meskipun banyak nyawa yang harus dikorbankan. Begitu pula dengan Teresa yang setuju dengan Wicked. Namun Mary mengatakan jika dia memang setuju untuk menemukan obat tersebut, tapi bukan dengan cara yang tidak bermoral seperti yang dilakukan Wicked. Lalu yang terjadi? I am not a monster. I swore an oath to find a cure. At least my conscience is clear. Jansen, load them up. Ya, Mary sengaja dibunuh oleh Jensen agar tidak ada lagi dokter di kubu Right Arm. Lalu ketika akan dibawa ke helikopter, Thomas langsung mengeluarkan granat dan mengancam akan bundir. Newt, Minho, dan Frypan juga mendekati Thomas dan rela mati bersama daripada dibawa kembali ke Wicked dan diteliti. Eva dan Jensen memperingatkan agar mereka semua menyerahkan diri karena Wicked sedang berusaha menyembuhkan penyakit flare dengan bantuan anak-anak seperti Thomas. Lalu ketika Thomas akan meledakkan granatnya, Do you really want all of them to die? We're with you, Thomas. aksi nekat Jorge membuat Right Arm kembali melawan Wicked. Sedangkan Thomas mengambil kesempatan itu untuk kabur dan melemparkan granatnya ke kumpulan prajurit Wicked. Akan tetapi Jensen langsung memukul Thomas dan akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba What a waste. situasi pun berbalik. Pasukan Right Arm terus menyerang prajurit-prajurit Wicked dan memaksa mereka untuk segera angkat kaki. Namun sayangnya sebelum mereka kabur, Minho tertembak peluru listrik dan dibawa ke dalam helikopter. Thomas pun berusaha mengejar, namun Jorge menghentikannya agar tidak ada korban yang berjatuhan lagi. Markas Right Arm sudah hancur dan Vince meminta mereka untuk mengumpulkan barang-barang yang tersisa lalu mencari tempat berlindung selanjutnya. Alih-alih mengikuti Vince, Thomas bersikuku akan kembali ke Wicked untuk menyelamatkan Minho dan yang lainnya, juga menghentikan organisasi Wicked secara keseluruhan dengan membunuh Dr. Eva Page. Newt pun merasa rencana tersebut sangatlah mustahil. Namun pada akhirnya mereka semua setuju dengan Thomas. Begitu melihat semangatnya, ambisinya, dan keyakinannya untuk mengalahkan Wicked. Jorge, Brenda, Vince, Harriet, Newt, dan juga Frypan akan membantu Thomas untuk membalas dendam di chapter selanjutnya lur, yaitu Maze Runner The Dead Cure. They'll never stop, so I'm gonna kill Ava Page. It's about everyone Wicked's ever taken, everyone they will take. I'd like some revenge. Trust me, I would be up there standing next to you. It's a good speech, kid. So what's your plan? Abuyar. Seru. Lanjut kita ke film ketiganya ya lur ya. Stay tune kalian di album film, oke? Selamat.